1156 dari kelas 5I. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen sains dalam bidang pengambilan keputusan. Mohon disimak. Terima kasih. Pengertian dari pengambilan keputusan yakni adalah suatu tindakan manajemen dalam memilih satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah organisasi. Alternatif keputusan meliputi keputusan yakni ada kepastian, keputusan beresiko, keputusan ketidakpastian, dan keputusan dalam konflik. Keputusan dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama, yaitu keputusan atau terprogram atau keputusan terstruktur, yakni sebagai berikut. Yang kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur, sebagai berikut. Lalu yang ketiga, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Pengambilan keputusan merupakan salah satu kegiatan penting dalam manajemen karena pengambilan keputusan menentukan keadaan sebuah organisasi di masa mendatang. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus dilakukan secara objektif menggunakan metode ilmiah yang salah satunya adalah dengan menggunakan manajemen sains. Selanjutnya merupakan teknik dari manajemen sains itu sendiri. Yang pertama ada pemrograman matematika linear atau linear mathematical programming, yaitu meliputi sebagai berikut. Yang kedua, teknik probabilistik atau teknik probabilistik itu ada 3 sebagai berikut. Selanjutnya ada teknik jaringan, meliputi aliran jaringan dan manajemen proyek. Dan yang terakhir yaitu teknik-teknik yang tidak termasuk dari ketiga teknik di atas. Manajemen sains merupakan pendekatan pengambilan keputusan manajerial yang didasarkan atas metode-metode ilmiah yang menggunakan banyak analisis kuantitatif. Berbagai nama diberikan untuk bidang ilmu yang melibatkan pendekatan-pendekatan kuantitatif untuk pengambilan keputusan selain manajemen sains. Nama lainnya dikenal dengan atau diterima secara luas adalah riset operasi atau operation research. Sekarang, banyak yang menggunakan istilah riset operasi dan manajemen sains secara bergantian dalam pengertian yang sama. Dalam pendekatannya, di sini ada 5. Yang pertama, observasi, yakni mempelajari masalah dari suatu kondisi yang harus diantisipasi dan direncanakan. Yang kedua, definisi masalah, penjabaran masalah dengan singkat, yakni batasan-batasan masalah dan tingkatan masalah tersebut mempengaruhi unit yang lain yang tidak ada masalah, maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Yang ketiga, perumusan model, yakni penyajian ringkasan situasi masalah yang ada. Yang pertama, menentukan variabel, yang kedua, menghubungkan sistematis, yang ketiga, grafik, dan yang keempat, diagram. Selanjutnya yang keempat, pemecahan model. Pemecahan model ini meliputi menentukan apakah model matematisnya sudah menggambarkan keadaan secara nyata dan akurat, atau jika belum, maka diharuskan untuk membuat model baru. Dan yang kelima atau terakhir, implementasi, yakni menerjemahkan hasil perhitungan ke dalam bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti. Tidak semua teknik ilmu manajemen sama-sama berguna atau sama-sama digunakan oleh bisnis perusahaan atau organisasi lainnya. Beberapa teknik cukup sering digunakan oleh bisnis praktisi dan manajer, dan beberapa lainnya lebih jarang digunakan. Yang paling sering digunakan tekniknya adalah pemrograman linear dan integer, simulasi, analisis jaringan, yakni termasuk metode jalur kritis atau evaluasi proyek dan teknik peninjauan, pengendalian persediaan,
analisis keputusan, dan teori antrian, serta probabilitas dan statistik. Sebuah upaya telah dilakukan dalam hal ini untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada semua topik yang umumnya dipertimbangkan dalam bidang manajemen ilmu pengetahuan, terlepas dari seberapa sering mereka digunakan. Meskipun beberapa topik mungkin memiliki penerapan langsung yang terbatas, studi mereka dapat mengungkapkan saran informatif dan unik dari mendekati masalah dan seringkali meningkatkan pemahaman seorang tentang keputusan membuat proses. Oke, sebagai contoh, di sini saya akan mencontohkan SPBU di dekat rumah saya, yaitu SPBU Virgo di Jalan Pajajaran Bogor. Nah, kebetulan saya sudah beberapa kali mengisi bahan bakar di jam dan waktu yang berbeda. Nah, di sini saya melihat sebuah pengambilan keputusan yang tepat oleh manajer dari SPBU ini, yakni mengurangi jumlah pompa bahan bakar yang digunakan serta menekan jumlah karyawan yang ada dan memaksimalkan jumlah karyawan ada di waktu-waktu dan hari tertentu. Nah, misalkan ambil saja sebagai contoh di pagi hari atau jam berangkat kantor serta sore hari di jam pulang kantor. Dan di hari-hari weekend, Sabtu Minggu atau hari libur, biasanya para karyawan yang ada di SPBU dikerahkan sepenuhnya serta pompa-pompa bahan bakar digunakan, karena di jam-jam segitu atau di hari-hari tersebut itu memiliki potensi pelanggan yang banyak atau lebih banyak dibanding jam-jam yang tidak saya sebutkan. Dan saya pernah sebagai contoh di jam 11 malam ke atas sampai pagi. Kebetulan SPBU ini buka dari 24 jam, dari pagi sampai sore dan seterusnya, tidak tutup. Jadi di situ saya melihat bahwa jika jam 11 malam dengan kondisi jalan yang sudah mulai sepi, SPBU ini buka namun tidak sepenuhnya. Dalam artian karyawan yang tidak sebanyak di siang hari atau di jam-jam sibuk atau di hari-hari yang sekiranya pelanggannya itu banyak. Jadi yang saya lihat di situ, keputusan dari manajer tersebut sangatlah tepat untuk menekan jumlah karyawan yang ada dan memaksimalkannya. Terima kasih.